Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abdul Mujib dari Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu welding sebagai untuk mengikuti syarat UTS. Ya, baik. Pengertian welding. Welding adalah penyambungan antara satu atau dua buah logam lebih dengan cara dipanaskan hingga mencapai temperatur lebur ataupun hingga logam induknya mencair. Dalam pengelasan tersebut itu biasa digunakan dalam bidang konstruksi maupun industri. Contohnya seperti di dunia manufaktur, banyak material-material atau komponen-komponen yang dilakukan metode penyambungan menggunakan welding, yaitu yang pertama itu seperti katup atau klep pada mesin mobil ataupun motor. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa posisi pengelasan pada welding. Yang pertama ada 1F ataupun di bawah tangan atau downhand. Yang kedua ada 2F, yaitu posisi pengelasan dimiringkan sebesar 30 derajat. Yang ketiga ada 3F, yaitu posisi pengelasan vertikal, baik itu memulai dari bawah ataupun memulai dari atas. Yang keempat ada posisi 4F, yaitu posisi pengelasan overhead atau di atas kepala. Untuk kode F itu sendiri ialah posisi sambungan untuk T-joint atau sambungan sudut. Yang selanjutnya ada sambungan posisi yang berkode belakang angkanya itu G atau bisa disebut dengan groove. Untuk groove tersendiri itu merupakan jenis sambungan kampuh ataupun butt. Yang pertama itu ada 1G. 1G itu posisi pengelasan di bawah tangan. Yang kedua 2G. 2G itu posisi pengelasannya horizontal. Yang ketiga itu ada posisi 3G, yaitu posisi pengelasan vertikal. Yang keempat ada 4G, yaitu posisi pengelasan overhead atau di atas kepala. Terus yang selanjutnya jenis-jenis sambungan pada welding, yaitu yang pertama ada sambungan butt joint, yang kedua ada sambungan T-joint, yang ketiga ada sambungan tumpukan atau ditumpuk, yang keempat ada sambungan berdampingan. Nah, adapun pengujian pada welding, yaitu yang pertama ada DT. Apa itu DT? DT adalah descriptive test, yaitu dengan pengujian dengan cara merusak benda kerja tersebut. Adapun beberapa jenis DT atau pengujian secara dirusak, yang pertama ada uji tarik, yaitu si tumpuan benda kerja ataupun objek yang akan diuji ialah dengan cara menjepit dari tumpu A dan tumpu B dijepit. Lalu dilakukanlah uji tarik, yaitu ditarik hingga mencapai tegangan maksimum atau beban maksimum yang diperoleh yang didapati oleh benda kerja tersebut hingga putus. Nah, nanti di situ akan muncul angka-angkanya, dan pengujian dengan cara uji tarik itu menggunakan mesin yang sudah sesuai standar yang berlaku. Terus yang kedua ada uji bending atau uji tekan.
Jadi uji tekan itu si benda kerjanya atau si objek pengelasannya ditekan dengan menggunakan alat hidrolik hingga si sambungan tersebut putus dan nanti dapat diperoleh nilai-nilai atau hasil pengujiannya. Terus selanjutnya ada pengujian NDT, yaitu pengujian dengan cara tidak merusak. Yang pertama ada pengujian dye penetran, yaitu pengujian dengan metode menggunakan cairan. Dengan cara yang pertama menyemprotkan cairan yang biasanya digunakan itu cairan berwarna merah, yang terus disemprotkan atau di-spray di objek yang akan yang akan dilakukan pengetesan. Nah, ditunggu hingga sampai si cairan tersebut masuk ke dalam ke sela-sela alur pengelasan. Nah, setelah dilakukan sekitar 10-15 menit sudah meresap, lalu dilakukanlah penyemprotan kembali dengan menggunakan cairan berwarna putih. Tujuannya apa? Agar apabila ada cacat yang terjadi, si cairan merah itu dia naik ke permukaan, dia akan muncul di di cairan-cairan putih tersebut. Jadi kalau misalkan ada terjadi cacat biasanya terjadi cacat porosity ataupun crack. Nah, si cairan merahnya itu naik ke atas. Nah, jadi ketika disemprotkan menggunakan cairan putih itu sudah tertutup semua cairan merahnya. Nah, nanti si cairan merahnya itu muncul ke atas. Terus yang selanjutnya ada pengetesan radiografik. Nah, radiografik itu seperti menggunakan alat dan nanti hasilnya di layar akan muncul seperti detak jantung yang ada di rumah sakit. Jadi seperti grafik, nanti munculnya seperti grafik. Nah, terus yang ketiga itu ada pengujian dengan cara menggunakan alat ultrasonik. Nah, jadi ultrasonik itu dia akan menghasilkan suara apabila terjadi cacat pengelasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam cacat pengelasan. Yang pertama ada porosity. Porosity terjadi karena adanya udara yang terperangkap dalam saat melakukan proses pengelasan atau terjadinya oksidasi di area spot welding atau area yang terjadi pemanasan langsung. Itu biasanya berbentuk bulatan seperti lubang kecil-kecil. Nah, terus yang selanjutnya itu ada cacat pengelasan undercut. Undercut itu terjadi karena si logam induknya atau si benda kerjanya itu termakan oleh logam filler, metal filler atau si logam pengisinya. Terus yang selanjutnya ada distorsi. Distorsi itu terjadinya perubahan posisi atau perubahan bentuk benda kerja. Itu dikarenakan si benda kerjanya mengalami panas yang berlebih. Biasanya itu akibat si operatornya atau weldernya menggunakan arus yang sangat tinggi. Nah, terus selanjutnya itu ada perlengkapan yang akan digunakan saat proses pengelasan. Yang pertama tentunya pesawat las. Terus yang kedua tang las atau penjepit elektroda. Yang ketiga ada klem massa. Yang keempat ada helm las. Yang kelima ada sarung tangan. Dan yang terakhir apron. Nah, selanjutnya ada mungkin segitu saja penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan dan juga ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.